Manhwa ini bercerita tentang Jin Rusandel ialah putra bungsu dari pendekar pedang paling hebat di benua. Dan merupakan anak paling tidak berbakat dalam sejarah klan. Dia pun diusir dari klannya sendiri, dan merasa sudah tidak mempunyai harapan lagi. Namun pada akhirnya, dia mendapatkan kesempatan untuk terlahir kembali. Sedikit ringkasan dari alur ceritanya. Mari kita lanjut ke cerita utamanya. Di awal scene kita diperlihatkan, keluarga Rusandel, keluarga yang menguasai setengah dunia. Keluarga yang setiap anggota keluarganya melahirkan seorang yang berbakat dalam hal kekuatan, fisik maupun kepintaran. Mereka telah menaklukkan setengah dunia dengan kekuatan yang luar biasa. Bertempur, menaklukkan, mengendalikan. Itulah tiga hal yang mendeskripsikan keluarga itu. Ini adalah tempat di mana aku dilahirkan. Aku, Jin Rusandel, orang yang akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Aku berpikir bahwa masa depanku akan penuh dengan kesuksesan, ketenaran, dan kehormatan, tapi itu hanya asumsiku saja. Apa itu masuk akal? Aku bahkan tidak memiliki ilmu pedang, dan aku adalah aib bagi keluarga Rusandel, orang bodoh terburuk dari Rusandel. Di suatu siang yang cerah kita diperlihatkan, Jin yang sedang berlatih, lalu kakak-kakaknya menghampiri dan berkata, "Hei Jin, apakah kau mengayunkan pedang kayu bodoh itu lagi? Biarkan saja dia, aku rasa dia tidak akan menggunakan pedang kecuali pedang spesial itu. Aku penasaran, di mana pedang spesial itu berada. Hei, kenapa kau diam saja? Saudaramu yang hebat sedang menanyakan sesuatu." Sambil menendang Jin yang ditendang itu pun kesakitan, sampai pedang kayunya jatuh. Jin yang sedang melihat pedang kayunya jatuh, ia ingin mengambil pedangnya, tetapi belum sempat meraih pedangnya. Ia diinjak tangannya lalu mereka merebut, dan mementahkan pedang tersebut. Dia dipukuli oleh mereka sampai babak belur. Dan dia masih berharap untuk menjadi keluarga Rusandel. Itulah hal yang dipercayai oleh Jin Rusandel. Dan tepat pada saat Jin Rusandel berusia 25 tahun, dia dikeluarkan dari kerajaan atau keluarga Rusandel. Kemudian Jin pun berkelana tanpa tujuan. Singkat cerita, Jin yang berkelana tanpa tujuan, ia menemukan masternya di saat itu juga. Jin mengetahui fakta bahwa, ia memiliki bakat yang dilarang oleh klannya sendiri yaitu sihir. 3 tahun telah berlalu. Di sini kita diperlihatkan dengan Jin yang berlatih, cara memperkuat mana. Tiba-tiba, ia diselimuti oleh bayangan hitam yang pekat. Lalu ada sesuatu entitas yang memperkenalkan dirinya, dia adalah Solderek atau God of Shadow. Lalu menawarkan kontrak kepada Jin. Jika Jin menyetujuinya, maka dia bisa menggunakan energi spiritual dan juga menghapus semua kutukan Jin. Jin pun mempertanyakan, kutukan apa yang terjadi padaku selama ini? Lalu God of Shadow menjelaskan bahwa kutukan yang terjadi selama ini, dikenal sebagai Blood Illusion. Kutukan yang dapat menekan seorang swordman, di mana kutukannya dapat menghambat bakat ilmu pedang. Jika Jin menyetujui kontraknya, maka God of Shadow akan menghapus kutukannya. Jin pun sepakat dengan perjanjiannya. Setelah itu pun Jin mencoba bakat ilmu pedangnya, hasilnya pun sangat memuaskan. Bersamaan dengan itu pula, Jin diserang oleh para kesatria kerajaan sampai sekarat. Di ambang kematiannya Jin berkata dalam hati, apakah aku dilahirkan di dunia tanpa tujuan? Bahkan aku belum sempat menggunakan kekuatan yang diberikan oleh God of Shadow. Kemudian Jin tewas. Di sini kita diperlihatkan dengan Jin yang terlahir kembali. Hingga saat Jin berumur 1 tahun, dia dulu tanpa sadar memilih pedang Barisada. Yaitu pedang kepala keluarga. Saat itulah perjalanan Jin Rusandel untuk mengubah nasib untuk balas dendam kepada keluarga yang berkhianat. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, kita diperlihatkan oleh sang MC yang telah berumur 6 tahun, dia melihat burungnya yang mati mengenaskan. Jin pun mengira, yang berani melakukan hal ini adalah kakaknya yang kembar. Benar saja seperti dugaan, bahwa yang membunuh burungnya adalah kakaknya, bernama Daytona Rusandel berumur 9 tahun, putra ke-12 dari 13 saudara. Haitona Rusande,
Putra ke-12 juga berumur 9 tahun, dari 13 saudara. Menanyakan hadiah dari mereka. Apakah kau tersentuh sampai ingin menangis? Saat Jin mengingat, kehidupan sebelumnya, mereka berdua adalah penjahat yang dikenal dengan sebutan Flag Bearers. Bocah 9 tahun, telah membunuh burung tak berdosa, hanya untuk menjahiliku. Saat Jin meratapi burungnya yang mati, mereka mengejek Jin, karena tak kunjung menjawab. Lalu salah satu dari mereka, membuka sebuah pertarungan, namun mereka semua bukanlah tandingan dari Jin sang MC. Jin pun menhajar Daytona dan Haitona sampai pingsan. Kemudian seorang kesatria penjaga mengampiri mereka, dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Jin tidak menjawab tentang apa yang terjadi. Seorang kesatria penjaga hendak membawa Daytona dan Haitona ke rumah sakit, tetapi Jin sang MC, melarangnya, justru menyuruh kesatria itu untuk membawa mereka ke hutan. Dan meninggalkan mereka yang terkapar, agar mereka sadar akan perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian kesatria penjaga, melaporkan kepada pemimpin klan. Sambil mengawasi dari balik jendela, Jin menduga bahwa kesatria penjaga itu akan melaporkannya kepada ayahnya. Jin bergumam dalam hatinya, aib keluarga Rusandel tidak akan ada lagi, mulai dari sekarang. Scene pun berpindah, di mana kesatria itu telah sampai di hadapan pemimpin klan, dan melaporkan tentang apa yang terjadi. Sang ayah atau pemimpin klan, memerintahkan putra-putranya dan 7 Nai of Rusandel untuk berkumpul, yang masing-masing satu Nai memimpin 200 prajurit. Mereka pun berangkat.